Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan, Ibu Dr. Randa Hajah Erni Mawarni MPD, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah, Operator, dan atau tim ANBK yang terundang Zoom pada hari ini, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Izin, saya Nofresa Yudanti dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta yang akan bertugas sebagai host pada siang hari ini membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga doa oleh Bapak Asep Maulana Yusuf MPD, kemudian sambutan kasih SMK Kursus dan Pelatihan Sudindik Jakarta Timur 1 Bapak Dr. Anas Atosis MPD, kemudian sambutan Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian Ibu Dr. Randa Hajah Erni Mawarni MPD, kemudian pemaparan teknis ANBK Sudin Pendidikan Jakarta Timur 1 oleh Proktor Provinsi DKI Jakarta Bapak Suhapri An-Nur. Yang terakhir kita kegiatan penutup. Untuk efektifnya waktu, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah atau doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu, Pak, kami persilahkan menegakkan posisi duduk untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Ibu Bapak. Selanjutnya oleh Bapak Asep Maulana Yusuf MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya pimpin berdoa dengan agama Islam. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka acara sosialisasi ANBK. Kami mohon kehadirat-Mu, Ya Allah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, penuh hikmah dan keberkatan, manfaat bagi kami semua. Ya Allah, Ya Alim, berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu yang akan disampaikan. Berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan dampak positif bagi diri kami, masyarakat, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Malik,
Jauhkanlah kami dari segala bentuk kesulitan dan permasalahan. Lindungilah kami dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan bimbinglah kami agar selalu berada di jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, ya Syakur, kami juga mengucapkan terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Semua dengan acara ini, kami dapat lebih meningkatkan rasa syukur kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan kasih SMK Kursus dan Pelatihan Sudindik Jakarta Timur 1 kepada Bapak Dr. Andes Anas Rosij, MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nov. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita Bu Erni Mawarni dan penilaian bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang alhamdulillah telah berkenan membersamai kita Sepertinya Pak Anas kelempar ya dari Zoom ya. Baik, Bapak Ibu mohon maaf ditunggu Ya, terdengar. untuk dikomunikasikan terlebih dahulu ke Pak Anasnya. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, oke, siap. Nggak kedengeran, Bu. Di tempat saya kok putus ya, tahu-tahu ya? Ini di handphone. Ya. Ini di Mohon izin Ibu Bapak. Tadi kayaknya sinyalnya putus. Apa bisa kedengaran suara saya Ibu Bapak? Iya betul. Ya, Pak, sudah bisa Pak. Oh ya, ini mohon izin pakai HP Ibu Bapak. Baik Pak. Baik. Oke. Saya lanjutkan. Mohon maaf Bu Erni, Pak Suapri dan Ibu Bapak semuanya. Tadi tahu-tahu sambungannya kok terputus. Mohon izin Bapak. Jadi sebelumnya kami dari suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur mengucapkan terima kasih kepada Bu Erni dan Pak Suapri yang telah berkenan untuk nanti membersamai kita dalam rangka menghadapi persiapan ANBK kita. Ibu Bapak yang berbahagia, Jakarta Timur satu wilayah kita, tempat mengabdi dan berkarya. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Semoga sehat dan bahagia.
Oke, Alhamdulillah. Pok Asih bikin jenang. Jenangnya Cakep. ke tetangga. Terima Cakep. kasih Ibu Bapak telah datang untuk persiapan ANBK kita. Luar biasa sekali. Ibu Luar Bapak biasa. yang berbahagia. Jadi kenapa hari ini kita bersama-sama melakukan rapat koordinasi untuk persiapan ANBK? Karena kita berharap mengingat pelaksanaan ANBK kita sudah mendekat, yang insya Allah tanggal 5 Agustus itu kita akan simulasi, kemudian tanggal 12 kita akan geladi, dan tepatnya tanggal 19 Agustus nanti kita akan pelaksanaan. Maka demi agar persiapan kita ini nanti kemudian pelaksanaan nanti lancar, tidak ada kendala, maka hari ini kita bersama-sama untuk berkoordinasi agar kegiatan ANBK kita khususnya di wilayah Jakarta Timur 1 bisa berjalan dengan baik, nyaman, dan tidak ada kendala. Untuk itulah maka hari ini pun berkenan Bu Erni dan Pak Suapri bersama kita, harapan kita nanti kita betul-betul bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita yakin nanti ada hal-hal baru yang barangkali nanti akan disampaikan baik Bu Erni maupun Pak Suapri, yang itu bisa menjadi bekal kita semuanya dalam rangka persiapan ini. Nah, untuk itu setelah ini nanti kami berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa mempersiapkan di lingkungan sekolah masing-masing agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan sukses. Nah, untuk itu saya berharap karena sosialisasi untuk proktor, operator itu juga sudah kita lakukan, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa mensupport untuk kesiapan ANBK di sekolah Ibu Bapak semuanya itu. Utamanya bagaimana kesiapan perangkat pendukungnya untuk ANBK-nya, kemudian tim kerja yang ada di sekolah, dan yang lebih penting adalah calon-calon peserta untuk ANBK kita yang memang sudah dipilih secara random oleh kementerian, yang berjumlah kalau itu ideal adalah 45 orang plus 5 cadangan. Nah, untuk itu saya berharap anak-anak kita pun juga bisa kita kondisikan dengan baik, sehingga nantinya anak-anak kita juga bisa mengikuti kegiatan ANBK ini dengan mantap. Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga jangan lupa setelah anak-anak kita melaksanakan ANBK, kemudian kita juga sebagai kepala sekolah maupun guru-guru kita di sekolah juga akan melaksanakan suling jar. Nah, untuk itu saya berharap ini pun juga perlu kita sukseskan. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti kegiatan suling jar tersebut dari kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru kita. Maka saya berharap Bapak Ibu kepala sekolah memantau agar Bapak Ibu kita saat nanti kegiatan suling jar itu dilaksanakan, yang insya Allah itu berjalan mulai tanggal 9 sampai 19 September itu bisa terlaksana dengan baik. Harapan kita mudah-mudahan Jakarta Timur 1 untuk kegiatan ANBK ini khususnya untuk jenjang SMK kita berjalan dengan nyaman, dengan sukses, dan tentunya karena ANBK ini nanti outcome-nya adalah bagaimana potret sekolah kita pada kekinian ini, kita berharap nanti bisa meningkatkan mutu sekolah kita yang pada gilirannya kita bisa memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita. Ibu Bapak yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadir Ibu Bapak Kepala Sekolah semua. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Erni yang sudah berkenan dan Pak Suapri yang sudah berkenan untuk hadir membersami kita dalam rangka persiapan ANBK jenjang SMK di Jakarta Timur 1. Mohon berkenan Bu Erni, Pak Suapri, info-info penting dan info-info yang terkini yang barangkali Bapak Ibu Kepala Sekolah perlu diingatkan ataupun hal-hal yang barunya bisa disampaikan sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah kita yang memang punya semangat luar biasa untuk memajukan sekolah-sekolahnya bisa mempersiapkan ANBK dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak yang berbahagia, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Burung pelikan ada di telaga, sedang asik makan ikan. Sukseskan ANBK kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian luar biasa. bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Cincin berlian untuk sang kekasih. Cukup Cakep. sekian. Terima kasih. Cakep. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Anas Sosich MPD atas arahan dan motivasinya. Semoga Bapak selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian kepada Ibu Dr. Anda Hajah Erni Mawarni MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nofresa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Anas Rosi selaku Kasih SMK Wilayah 1 Jakarta Timur. Bapak Ibu Kepala SMK Negeri dan Swasta yang saat ini hadir dan juga yang diwakili sahabat saya Pak Suhapri yang mendampingi saya beserta tim. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, sehingga kita bisa melakukan hal-hal terbaik kita. Dan yang kita lakukan membawa kebermanfaatan dan juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, terutama membawa kebahagiaan dan keberkahan khususnya untuk keluarga kita di rumah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas undangannya pada siang hari ini, yaitu dalam rangka persiapan pelaksanaan ANBK tahun 2024. Khusus wilayah Jakarta Timur 1 SMK pada siang hari ini, yaitu pertemuan secara daring, di mana hal ini merupakan suatu kegiatan yang luar biasa, di mana kita untuk penguatan kembali yang sebelumnya sudah kita bertemu diawali di SMK 26 kemarin, yaitu antar operator yang kita undang juga semua dalam rangka persiapan ANBK. Terima kasih, waktu bergulir, mulai hari Senin kita akan melaksanakan simulasi. Seperti disampaikan di awal lalu bahwa pelaksanaan ANBK ini merupakan suatu kegiatan yang memang kita lakukan, wajib dilakukan, karena sebagai untuk pemetaan atau tolak ukur sejauh mana hal-hal mana capaian-capaian kita pada tahun sebelumnya. Meskipun waktu saat pelaksanaannya tidak semua siswa yang mengikuti, tapi hanya sistem random. Namun sebagaimana disampaikan juga oleh kementerian bahwa ANBK ini memang dilaksanakan bagaikan kita sekolah itu satu tubuh kita, kemudian kita tes kesehatan cukup dengan tes darah, maka disitulah kita bisa tahu apakah kondisi kita sehat, baik-baik saja, atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, demikian juga dengan pelaksanaan ANBK ini. Dengan pelaksanaan ANBK yang dengan siswa yang mengikutinya secara random, diharapkan kita bisa tahu atau menjadi feedback kita juga atau evaluasi juga tentang keberadaan sekolah kita maupun mungkin sistem manajemen kita juga. Nah, bila pelaksanaannya nanti dilaksanakan secara fair, istilahnya Bapak Ibu silakan kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama, namun sebagaimana disampaikan juga tidak boleh dikondisikan. Dikondisikan dalam arti dikerjakan, dijawab secara bersama-sama, misalnya nomor 1 A, B, C, D, dan seperti itu. Nah, itu tidak boleh dikondisikan, namun dilaksanakan secara bersama-sama silakan. Begitu juga surlinjar kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah beserta timnya. Diharapkan nanti melaksanakan atau mengisi surlinjar lengkap semua 100%. Alhamdulillah tahun ini capaian ANBK kita cukup memuaskan dan juga pelaksanaannya juga hampir 100%. Bapak Ibu, kemarin ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Suhapri tentang kondisi sinkronisasi yang mana kemarin masih ada sekolah-sekolah yang belum sinkron. Sampai tadi ada beberapa sekolah, nanti mungkin Pak Suhapri bisa sampaikan, semoga di Jakarta Timur sudah tidak ada lagi. Tadi juga kita sampaikan lewat jalur lewat jalur pengawas maupun para kasih yang harus didampingi sekolah-sekolah yang masih belum selesai tuntasannya. Nah, Bapak Ibu,
Untuk persiapan simulasi nanti, monggo silakan dari saat ini dicek kembali perlengkapan kebutuhan peralatan jaringan listrik dan sebagainya Bapak Ibu. Meskipun simulasi tapi kita preparekan seperti pelaksanaan yang nanti yang akan dilaksanakan di tanggal 20 ya Bapak Ibu ya. Namun Senin besok sudah simulasi. Nanti secara teknis Pak Suhapri akan menjelaskan secara detail hal-hal apa saja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan harapan kami pelaksanaan semua 100% online. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa saling pantau, saling membackup apabila ada hal-hal kekurangan sehingga semua terlaksana dengan baik. Yang dilaksanakan mulai Senin nanti ya Bapak Ibu ya untuk simulasinya. Mungkin nanti dari hasil simulasi kita bisa tahu sejauh mana kesiapan kita atau hal-hal kendala apa saja yang bisa kita selesaikan secara bersama. Hal tersebut kami berharap Bapak Ibu kita pantau secara bersama-sama kegiatan ANBK ini. Mari kita sukseskan ANBK tahun 2024 ini. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga sukses semua buat kita dan kita selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 1, wabarakatuh. 2, 3, 4. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Erni atas arahan dan motivasinya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya memasuki sesi pemaparan teknis ANBK oleh Proktor Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Suhapri Anur, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin apakah suara saya kedengar? Jelas? Izin Jelas, Pak. Bu Kedengaran Pak Erni. Sapri jelas. Ya, izin Bu Erni selaku koordinator bidang kurikulum di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anas selaku Kasih SMK di wilayah 1 Sudirman Jakarta Timur, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang mewakili kegiatan hari ini pada Zoom meeting hari ini, izin saya menyampaikan, mungkin saya bisa langsung share screen aja ya. Nah, kata Bapak Ibu ya. Ya, yang seperti kita ketahui, untuk asesmen nasional ya, itu tidak hanya mengarah kepada peserta didiknya saja, tapi nanti itu semuanya warga sekolah ya, baik dari peserta didik sama pendidik dan kepala sekolahnya itu akan menjadikan sebagai peserta asesmen nasional dan akan mengikuti proses pelaksanaan asesmen nasional, di mana nanti untuk peserta didik itu akan mengerjakan 3 instrumen, yaitu ada instrumen AKM, di mana dalam AKM itu ada literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajarnya. Nah, kemudian untuk yang Bapak Ibu guru dan kepala sekolahnya itu hanya melakukan pengisian untuk survei lingkungan belajar saja. Ya. Nah, kemudian ini untuk jadwal asesmen nasional ya, yang bisa kita lihat untuk yang jenjang SMK, untuk jenjang SMK ini hanya di bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Untuk pelaksanaan MBK-nya ini di minggu kedua, itu nanti tanggal 5 sampai tanggal 8 kita sudah simulasi seperti tadi yang di awal sudah diarahkan oleh Bu Erni. Senin depan itu kita sudah mulai simulasi ya. Kemudian lanjut minggu depannya lagi itu akan ada gladi ya, gladi. Kemudian minggu depannya lagi terakhir itu udah langsung pelaksanaan. Jadi kita rentang waktunya cuma seminggu ya. Kita langsung dari simulasi langsung ke gladi langsung ke pelaksanaan. Kemudian untuk Sulinjarnya itu nanti untuk jenjang SMK itu ada di bulan September. Kisaran tanggal 11 ya, tanggal 11 sampai tanggal 24. Ya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya ANBK itu masih sama seperti tahun lalu, di mana dalam 1 hari itu maksimal itu ada 3 sesi ya, 3 sesi di mana sesi pertama pada jam 7.30 sampai 9.40,
kemudian sesi kedua itu 10.40 sampai 12.50, dan sesi ketiga itu 14.20 sampai 16.30. Nah, setiap sesi atau setiap siswa itu nanti akan mendapatkan 3 subtes ya, 3 subtes, di mana di subtes pertama itu adalah latihan 10 menit, kemudian subtes keduanya itu literasi atau numerasinya 90 menit, dan subtes ketiganya itu survei karakter dan survei lingkungan belajarnya ya. Jadi makanya di sini ada hari pertama, hari kedua, harapannya itu siswa itu melaksanakan utuh dari hari pertama sampai ke hari kedua ya, karena nanti ada tadi kan ada instrumen apa AKN-nya, literasi numerasinya itu literasi di hari pertama dan numerasi di hari kedua, sehingga harus utuh. Jadi nilainya itu nanti akan 1 gitu. Jangan sampai makanya ketika nanti ada peserta utama yang apa tidak hadir di hari kedua atau di hari pertama, itu nanti sebaiknya langsung digantikan sama peserta cadangan saja gitu. Kemudian ini jadwal pendataan ya. Kalau kita lihat ini, kita sudah hari ini kita di tanggal 2 Agustus itu sudah masuk ke penomoran peserta dan cetak DNS ya. Jadi tadi sudah diinfokan juga kepada operator dan proto sekolah itu untuk segera apa mencetak DNT-nya dan melakukan tarik data ke laman ANBK. Jadi setelah tanggal 2 ini sudah tidak ada lagi untuk proses pendataan ya. Jadi artinya tidak ada lagi perubahan data identitas siswanya, karena sudah berbentuk menjadi data nominasi tetap sebagai peserta sampling ANBK-nya. Nah, ini yang terbaru ya, ini terbaru tahun ini, di mana ada pemanfaatan face recognition itu ya, di mana nanti sekolah itu semua mewajibkan untuk mengupload foto untuk kartu login di laman ANBK-nya ya, mengupload foto untuk diupload ke laman ANBK-nya ya. Nah, di sini nanti pada saat mengupload foto itu pun juga akan dideteksi. Nah, jadi fotonya nggak sembarangan, fotonya itu harus mengenal mata, mulut, dan hidungnya. Ya, seperti itu. Ada matanya, ada mulutnya, ada hidungnya. Jadi kalau nanti sekolah itu mengupload fotonya nggak sesuai dengan istilah foto manusia gitu, itu pasti tidak akan bisa dan tidak akan diterima sama sistem dan tidak akan bisa untuk mencetak kartu loginnya. Makanya dipastikan nanti ketika misalkan ada peserta didiknya yang menggunakan kacamata, itu kalau bisa fotonya dibuka aja kacamatanya gitu. Jadi hanya biar kelihatan mata. Kemudian menyediakan webcam. Nah, ini webcam ini sebenarnya masih opsional. Tapi ketika di sekolah Bapak Ibu perangkatnya itu sudah memiliki webcam, jadi itu wajib digunakan. Itu sekedar hanya untuk kesesuaian antara nanti pada saat pelaksanaan, sesuai nggak pesertanya itu dengan apa yang ada di kartu loginnya. Nanti langsung by sistem sama webcam itu akan mendeteksinya. Seperti itu. Tapi ketika di sekolah Bapak Ibu itu tidak atau belum memiliki webcam ya, tidak wajib diadakan atau tidak harus diadakan. Jadi yang wajib itu wajib digunakannya ketika perangkat webcam sudah tersedia di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini dari hasil jadwal tadi sudah saya coba rangkum ya. Di sini jadi soal tanggal penting SMK ya. Tanggal pentingnya dari mulai tadi kita udah lalui semua, dari import, general sampling, general topes. Kemudian tinggal pengaturan di laman ANBK-nya. Nah, ini tidak saya buatkan waktunya. Jadi pengaturan laman di ANBK itu mengikuti informasi nanti yang ada pada laman ANBK. Ya, nanti saya kasih gambaran. Kemudian untuk simulasi ini kita bisa ketahui ini tanggal 5 sampai tanggal 8. Ini artinya ini sebenarnya bukan melaksanakan 4 hari ya, tapi kalau siswa itu hanya 2 hari. 5 sampai 8 itu karena ada 2 gelombang. Jadi boleh menggunakan gelombang 1 atau gelombang 2. Nah, karena kita SMK ini menggunakan moda online, ya harapannya itu kita menggunakan jadwal di gelombang 1 dulu ya. Jadi semua mendaftarkannya nanti atau mengatur di laman ANBK-nya itu menggunakan gelombang 1. Kenapa? Karena ketika nanti misalkan ada kendala atau ada yang salah gitu di gelombang 1, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti di gelombang kedua gitu. Ya, jadi makanya kalau bisa nanti diarahkan ke para proktornya itu untuk melakukan pengaturan gelombang sesinya di gelombang 1 saja, sesuai dengan sarana dan infrastruktur yang ada di sekolah. Kemudian gladi tanggal 12 sampai 15, pelaksanaan tanggal 19 sampai tanggal 22.
Nah, untuk Sulinjar gurunya tanggal 11 sampai 24 September. Jadi kalau yang Sulinjar panjang ya, kasih waktu panjang, nanti itu bisa dimonitor sama apa operator. Nah, di sini asesmen nasional itu nanti tidak hanya proktor yang punya peran, tapi juga operator dapodik. Kenapa? Karena untuk akses Sulinjar itu nanti yang punya loginnya itu operator dapodik, operator yang sudah terdaftar di manajemen SDM data Kemdikbud gitu. Jadi kalau bisa proktor sama operatornya itu saling kolaborasi yang nanti untuk proses pelaksanaan Sulinjarnya. Nah, ini kenapa ada simulasi dan gladi bersih ya? Di sini tujuan simulasi itu sebenarnya untuk mengukur kemampuan infrastruktur pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Ya, jadi di mana nanti itu yang bisa dilaksanakan oleh sekolah yang sudah berstatus mandiri. Mandiri dalam pelaksanaannya. Dalam arti sudah memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, ya. Seperti itu. Kemudian data yang digunakan hanya data dummy. Ya, kalau pada saat simulasi nanti masih menggunakan data dummy, ya, dan sebenarnya tidak mewajibkan peserta. Tapi kalau karena kita sudah terbit DNT, jadi untuk supaya nanti siswanya lebih terbiasa dalam pelaksanaan MBK, diharapkan ya nanti siswanya juga bisa dilibatkan dalam pelaksanaan simulasi Senin depan, ya, seperti itu. Kemudian gladi bersih, ini tujuannya juga memastikan kesiapan keperangkat baik di sekolah dan infrastruktur pelaksanaan di tingkat pusat, gitu. Jadi ini juga sudah diharapkan juga wajib melibatkan peserta sampling, ya, di mana data yang dipakai nanti pada saat gladi itu sudah data sebenarnya, data yang sudah ada di dalam DNT, data yang akan dilaksanakan pada ANBK, seperti itu. Ini untuk pendataan AN dan Sulingjarnya, ya. Nah, seperti kita ketahui, di mana sumber data asesmen nasional itu, sumber data di sekolah itu semuanya bersumber melalui Dapodik, ya, bersumber melalui Dapodik, ya, kemudian masuk ke Perpal PD, ya, dan kemudian masuk ke server integrasi namanya PD Data, server PD Data, ya. Nah, di sini ini yang masuk ke sini tuh hanya siswa-siswa yang ber-NISN yang sudah valid. Kemudian baru masuk ditarik ke laman BOAN. Nah, mana laman BOAN ini adalah untuk melakukan proses-proses generate sampling peserta, kemudian DNS, data nominasi sementara, dan DNT. Ya. Nah, setelah ter-DNT-kan, baru nanti masuk ke laman ANBK-nya. Nah, di web ANBK itu nanti harus ada penetapan status, penetapan moda, eh, penentuan ID proktor, pengaturan gelombang dan sesi, dan manajemen pelaksanaan ANBK. Ini aliran datanya ya, ini aliran data proses penarikan data peserta didik ya untuk peserta N, sama ya dari Dapodik itu butuh waktu 24 jam untuk masuk ke data inbox ya atau server PD datanya ya. Kemudian baru masuk ke server integrasi itu 4 jam. Nah, jadi tidak bisa langsung, misalnya kemarin itu kalau ketika ada perbaikan langsung masuk ke BON tidak. Jadi ada rentang waktu tertentu. Ini laman bioportalnya ya, laman pendataan BOAN untuk diketahui aja, untuk diketahui tahun ini hanya satu pintu melalui bioportal. Kalau dulu sebelumnya ada bioansmk.kemdikbud atau BOAN SMP atau BOAN SMA. Nah, kalau tahun ini semua disatukan menggunakan laman bioportal.kemdikbud.go.id, ya. Nah, ini dashboardnya ya. Jadi Bapak Ibu di proktor atau operatornya itu bisa melihat ya di sini eh, biota peserta kelas 11-nya ya kan, kemudian peserta yang sudah disampling oleh sistem. Nah, kalau kita lihat kalau pada saat ini karena tadi tanggal 2 itu sudah proses DNT, nah ini progresnya bisa kelihatan ya, mulai dari impor, kemudian proses sampling, DNS, generate nopath, pokoknya di DNT. Ya, ini sudah kelihatan. Nah, data yang diimpor itu ya ini yang diambil ya, yang berwarna biru itu yang kolom-kolom yang penting ya. Nama, tempat tanggal lahir, awal semester, nah, seperti ini. Seperti kemarin sempat kejadian itu ya bukan di wilayah JT1 tapi di wilayah JT2 itu ada SMK Negeri 52 itu tidak bisa ditarik biodatanya karena tempat lahir siswanya nggak ada gitu.
Kemudian ya alhamdulillah kemarin sudah terselesaikan, itu sudah di-input sama operatornya dan sudah bisa ditarik dan diproses untuk generate DNT-nya. Untuk proses samplingnya itu masih sama ya, masih sama seperti tahun lalu, tetapi yang berbeda tahun ini tidak ada lagi yang istilahnya sekolah penggerak atau sekolah PK. Semuanya sama, maksimal 45 utama dan 5 cadangan. Di mana misalkan di sekolah Bapak Ibu itu yang kurang dari apa? Dari jumlah sampling maksimal itu berarti dianggapnya semuanya itu sebagai peserta utama. Misalkan siswanya kelas 11-nya hanya ada 30, berarti 30 itu semua peserta utama. Tapi kalau di sekolah Bapak Ibu itu siswanya kelas 11-nya itu lebih dari 45, berarti artinya 45 peserta utamanya dan ada 5 peserta cadangannya. Ya. Nah, ini kita ketahui statistik dan rekap pendataan asesmen nasional ya untuk yang SMK di DKI. Yang terdata sekolah yang ada kelas 11-nya atau siswa kelas tingkat 11-nya itu bertotal kalau di Jakarta Timur ini kalau di sistem kita tidak bisa melihat Timur 1 Timur 2, tetapi di sistem itu terdata 180 sekolah ya kan, sudah berhasil diimpor, sudah berhasil di generate sampling, sudah proses cetak DNA, cetak generate nopes dan cetak DNT. Artinya di DKI Jakarta, SMK di Jakarta ini sudah selesai proses untuk pendataannya sudah 100%. Nah, kemudian di laman ANBK ya, jadi setelah tadi pendataan, kemudian kita masuk ke laman ANBK di mana web ANBK ini adalah web manajemen untuk pelaksanaan ANBK nanti. Yang perlu proktor ketahui sebelum pelaksanaan yaitu pertama melengkapi data infrastrukturnya ya, yaitu data tim teknisnya, data jumlah komputer proktornya, jumlah komputer kliennya, terus bandwidth internetnya berapa, daya listriknya berapa, itu dilengkapi di data infrastrukturnya. Kemudian status pelaksanaan, kalau kita memiliki perangkat sendiri berarti kita tinggal milih mandiri. Kemudian ketika modanya kita sudah tahun ketiga ya, di mana 2 tahun yang lalu kita sudah SMK itu semua menggunakan moda online, dan tahun ini diharapkan kita semua kembali tetap melaksanakan moda online sesuai dengan arahan dari Pak Sekdis kemarin. Itu tahun ini semua jenjang baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK semua melaksanakan dengan moda daring atau moda full online. Kemudian mengisi dan mencetak fakta integritas ya. Nah, ini untuk kepala sekolah, proktor, teknisi, nanti pengawas silangnya pun juga wajib mengisi dan mengupload fakta integritas di laman ANBK. Ya, karena nanti kalau ini nggak diupload atau nggak diisi, nanti akan kesulitan pada saat pelaksanaan untuk mencetak berita acaranya. Ya, kemudian penarikan biodata ini sudah bisa dilakukan oleh proktor karena sudah terbit DNT-nya. Kemudian mendaftarkan komputer proktor, ruang dan kliennya, ya. Kemudian mengatur peserta, ruang, ID proktor, gelombang dan sesinya. Nah, ini silakan diatur untuk semua peserta yang sudah terdata di dalam DNT. Kemudian mengecek kelengkapan data, apakah sudah hijau semua, sudah sesuai semua, sudah lengkap semua. Mengupload foto peserta, ya. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal, untuk foto tahun ini wajib untuk diupload. Kemudian mencetak kartologi. Nah, makanya jadi ini kalau kita belum mengupload foto, kita tidak akan bisa nanti untuk mencetak kartologinya dan mencetak daftar hadir. Nah, pada saat pelaksanaan nanti, ini ada proses aktivasi peserta cadangan di mana misalkan di sekolah Bapak Ibu memang sudah terdata ada peserta cadangannya. Ketika pada saat pelaksanaan ada peserta utama yang berhalangan tidak hadir, itu bisa langsung digantikan oleh peserta cadangan. Ya, dan aktivasi peserta cadangan ini hanya bisa dilakukan di hari pertama. Kenapa? Karena tadi rangkaian untuk pengisian instrumen AKM itu kan ada 2 hari. Jadi supaya lengkap, hari pertama literasi dan hari kedua numerasinya. Makanya aktivasi cadangan itu hanya ada di hari pertama, tidak bisa dilakukan di hari kedua. Kemudian mengunggah daftar hadir, ya, mengisi berita acara pelaksanaan, menandai peserta yang tidak hadir. Nah, ini yang masih suka
kelewat nih apa nggak dikerjakan sama proktornya. Jadi misalkan ada peserta yang tidak hadir itu di berita acara pelaksanaan itu ditandain ya, ditandain, dikasih keterangannya apa. Nah, misalkan nanti di sekolah Bapak Ibu misalkan ada pesertanya yang sudah mutasi atau sudah keluar tapi terdata di DNT, itu baiknya langsung nanti di berita acara itu ditandain keterangan. Di situ ada pilihannya, nanti ada kategorinya tidak apa sudah keluar, sehingga nanti akan tidak akan dihitung dalam persentase jumlah respon serta ANBK-nya. Kemudian mengunggah berita acaranya, kemudian juga melaporkan soal bermasalah pada menu laporan khusus soal, melaporkan permasalahan teknis pada layanan pengaduan, dan melihat rekap upload jawaban. Ini yang urutan tugas proktor pada yang harus dilakukan di laman AMBK nanti. Ya, ini nggak usah. Nah, ini sebagai untuk diketahui aja gambarannya ini. Jadi tadi di mana harus melengkapi data infrastruktur, berarti ada di sini di menu data sekolah. Data sekolah ini silakan tinggal dilengkapi data tim teknisnya, data infrastrukturnya, kemudian dicetak surat kesiapan dan diupload kembali. Ya, surat kesiapannya bahwa menyatakan sudah siap untuk melaksanakan ANBK. Nah, kemudian untuk kata integritas, nah ini juga di sini nih, ada di menu asesmen, submenu kata integritas, tinggal didaftarkan, ditambahkan berdasarkan tugasnya, mulai dari penanggung jawab yaitu kepala sekolah, proktor, teknisi, sampai ke pengawas silang nanti. Setelah dicetak, ya kan, kemudian diupload. Nah, nanti sini akan kelihatan nih, kalau sudah diupload dia akan terchecklist warna hijau. Berarti artinya sudah diupload surat fakta integritasnya. Nah, ini tadi alur peserta ya, untuk data peserta itu udah ditarik ke BOAN, yang sudah tergenerate, ditarik ke laman ANBK, diatur sesinya, pengaturan. Nah, ini di sini ya. Ini menunya, menu biodata. Ya, kemudian diklik pojok sini nih atas, ada ambil dari BOAN. Ya, kalau kemarin banyak yang bertanya kenapa belum bisa, ya karena belum terbit DNT-nya. Karena sesuai dengan jadwal DNT kan baru terbit hari ini tanggal 2 Agustus. Nah, ketika sudah muncul, nah jadi ini peserta samplingnya semua. Ya, nah, kemudian mendaftarkan komputer proktornya, berapa yang mau digunakan. Satu komputer proktor, satu ruang, atau satu komputer proktor untuk dua ruang, atau masing-masing ruang menggunakan komputer proktor, itu bisa tinggal ditambahkan. Nah, ini dalam pengaturan sesi. Ya, ini kadang-kadang juga masih kelewat nih pengaturan sesinya. Yang diatur hanya ini doang, gelombang sama sesinya, tapi ID proktor atau ruang peserta tidak dipilih. Nanti pasti dia akan masih berwarna merah ketika kita mengecek kelengkapannya. Jadi pada saat mau mengatur sesi, nah ini dipilih dulu ya, dipilih siswanya, kemudian dipilih ID proktornya ya, atau ruang berapa dia, pilih gelombangnya. Nah, ini ada sesinya, sesi pertama, hari pertama dan hari kedua ya. Ini harus terisi semua. Terisi semua. Nah, nanti baru kita bisa ngecek di kelengkapan data. Kalau sudah statusnya di menu cek kelengkapan data itu statusnya sudah hijau semua, artinya sudah lengkap. Jadi setiap siswa itu sudah terdata dalam ID proktor mana, terus di gelombang berapa, dan di sesi keberapa. Gitu ya. Itu bisa dicek di kelengkapan data. Nah, untuk catatan lagi, ketika tadi ada peserta yang sudah keluar tapi terdata di dalam sebagai peserta sampling, itu tetap diatur untuk pengaturan komputer proktor, gelombang, dan sesinya ya, supaya nanti bisa ditandain di berita acaranya. Karena kalau nggak diatur nanti dicek kelengkapan ini masih merah, pasti ada yang merah. Nah, jadi dianggapnya belum lengkap. Ini untuk pada saat pelaksanaan tadi ya, urutannya dari kartu login, daftar hadir, berita acara, dan pengaktifan peserta cadangan. Nah, kemudian ini untuk mengupload foto ya. Mengupload foto di kartu login. Jadi uploadnya itu pada saat kita mencetak kartu login, nanti itu ada pilihan di sini upload foto. Ya, di mana foto yang diupload itu ya itu bernamakan nomor pesertanya. Jadi nama fotonya itu nanti menggunakan nomor peserta siswa tadi. Contohnya tadi, nah ini ya, misalkan kan 0105 001 001 8. Nah, ini nama file fotonya ini.
ya sesuai dengan nomor pesertanya. Nah, nanti itu dimasukkan dalam zip kemudian diupload. Baru nanti setelah terupload baru nanti akan muncul kartu loginnya. Ya, ketika nanti fotonya itu tidak terdeteksi tadi mata, hidung dan mulutnya, ini kartu login tidak akan bisa tampil. Atau belum diupload pun juga tidak akan bisa cetak kartu login. Kemudian ini untuk cetak daftar hadir, ya. Nah, daftar hadir juga diharapkan ini diupload ya, setelah diisi kemudian diupload. Ini formatnya menggunakan foto ya, format file foto, JPEG atau PNG. Nah, ini nanti kelihatan nih kalau sudah diupload akan terchecklist nih, ya, daftar hadirnya. Kemudian ini untuk berita acara, ya, pengisian berita acara di menu berita acara. Di sini tinggal pilih isi berita acara. Nah, di sini ada penanggung jawab, proktor. Nah, tadi ketika proktor itu belum mengisikan fakta integritas, ya itu nanti nama-nama kayak penanggung jawabnya, nama proktor uangnya, nama pengawas itu tidak akan muncul di berita acara sehingga sekolah tidak akan bisa melakukan proses cetak berita acaranya. Gitu. Jadi makanya itu fungsinya harus tadi sebelum pelaksanaan itu wajib mengisikan fakta integritas. Nah, kemudian tadi jika seandainya ada sekolah apa siswanya peserta peserta ANDK-nya tidak hadir, itu dituliskan di sini nih jumlahnya berapa tidak mengerjakan ya, kemudian dicari, ditandain. Tandain nah seperti ini. Atau nanti misalkan tadi yang saya sampaikan dia sudah pindah atau sudah keluar. Nah, tinggal ditandain siswanya dipilih. Nah, ini ada kategorinya nih, ya. Dia apa karena tidak naik atau dia memang sudah pindah. Nah, atau beda ketunaan. Nah, ini beda ketunaan misalkan artinya anak ABK kok bisa tersampling gitu. Berarti harusnya tinggal ini dia pilih beda ketunaannya. Terus kalau udah meninggal ya. Nah, ketika ini diisi di berita acaranya itu nanti akan dianulir atau tidak akan dihitung dalam persentase jumlah responnya. Ya, yang tidak akan hitungnya itu ini yang tidak naik, keluar, ya meninggal. Tapi kalau yang lain ini lainnya kendala teknis itu pasti akan diminta untuk mengikuti NBK penjadwalan ulang nantinya akhirnya. Nah, ini untuk aktivasi peserta cadangan. Nah, kalau peserta cadangan ini ya tinggal ditandai tadi ya tinggal dipilih peserta yang tidak hadir, kemudian tinggal dipilih peserta cadangannya. Peserta cadangan yang dipilih ini hanya yang muncul di sini hanya yang sudah terdata dalam DNT. Ya, dan ini bisa diaktifkan itu hanya dimulai dari hari pertama. Ketika misalkan hari pertama utamanya datang, tapi hari kedua utamanya tidak hadir, ya udah tidak bisa digantikan karena pengaktifan peserta cadangan itu hanya ada di hari pertama. Makanya diharapkan untuk peserta cadangan itu dipastikan hadir di hari di hari pertama gitu. Jadi ketika sudah ada peserta utama yang tidak hadir langsung digantikan cadangan dan hari keduanya pun tetap cadangan itu yang akan mengerjakan dan melaksanakan ANBK-nya. Kemudian ini rekap upload. Ya, ini rekap upload di mana nanti sekolah bisa mengontrol melihat ya hasil pekerjaan siswanya itu udah masuk. Tapi karena kita menggunakan moda full online itu pasti otomatis eh, eh, setiap apa yang dikerjakan sama siswanya itu langsung masuk atau langsung terekam di pusat. Ya, jadi langsung nah ini tinggal bisa kita cek ya. Misalkan nanti ada ketidaksesuaian, biasanya di sini ada di blok warna merah itu pasti akan ada ketidaksesuaian apakah mungkin dia tidak ada tapi sama proktor itu belum ditandain berita acara nanti akan muncul di sini akan ketahuan. Nah, di mana kalau di sini kita bisa lihat ya kalau yang sudah ditandain VV seperti ini artinya hasilnya sudah masuk ya sudah masuk ke pusat ke sistem. Nah, kemudian kalau yang kosong ini berarti belum nih ya kalau yang kosong kayak ini berarti belum. Nah, tapi kalau yang sudah ditandain huruf T, berarti itu sudah ditandai ketidakhadirannya dari berita acara. Tuh, jadi kita bisa kontrol di sini. Ini untuk layanan pengaduan ya. Jadi kalau misalkan ada masalah itu silahkan langsung melaporkan di sini di layanan pengaduan. Kemudian ketika nanti ada ketemuan ya, temuan itu masalah soal ya kasus soal itu kok diharapkan sekolah tidak usah memfoto soalnya tapi melaporkan saja di laman NBK-nya sama proktor. Nanti tinggal dipilih nama siswanya
yang katanya soal misalkan masalah atau sulit atau gimana gitu kan. Tinggal pilih mata pelajaran, nanti ditanya juga nomor soalnya. Nah, tinggal dipilih kategori ininya, permasalahannya apa. Atau gambar atau rumusnya tidak sesuai, ya kan. Wacananya tidak sesuai dengan pertanyaan gitu. Itu tinggal dipilih aja. Mungkin nanti akan dianulir sama sistem ketika memang soal itu tidak sesuai. Nah, ini hanya informasi aja kalau jenjang SMK itu sudah kita distribusi akun ANBK-nya, DNS dan DNT-nya itu semua ada di laman Datadik ya. Karena kan tadi kan kalau di BioAN itu tidak ada proses cetaknya ya, tapi kita memberikan softwarenya itu ada di laman Datadik. Kemudian silakan Bapak Ibu kepala sekolah mengarahkan proktornya itu bisa bergabung di grup WhatsApp ya melalui laman Datadik, itu ada tautannya, tinggal diklik aja nanti akan bisa bergabung untuk komunikasi seputar asesmen nasional di jenjang SMK di DKI Jakarta. Nah, ini mitigasi ketika ANBK moda daring atau full online. Ya, misalkan nanti di sekolah Bapak Ibu ketika memiliki permasalahan misalkan internetnya itu kurang dari 12 Mbps, karena kan kata spesifikasi atau standar untuk ANBK online itu minimal memiliki internet dengan kecepatan atau bandwidth 12 Mbps untuk melayani 15 klien. Artinya kalau internetnya di bawah 12 Mbps berarti itu kita bisa nih kita cari solusinya. Kita cari solusinya itu menggunakan dua gelombang ya. Menggunakan dua gelombang dan 3 sesi. Ya, nanti saya kasih gambarannya kenapa di sini dijelaskan hanya cukup 8 klien saja. Ya. Karena kan siswanya 45. Nah, seperti inilah. Nah, karena saya pilih maksimal itu 45 ya. Nah, kita bisa mengatur nih, kita maksimalin gelombangnya karena kan gelombang pelaksanaan ANBK itu maksimal dua gelombang ya dan 3 sesi. Tinggal kita atur berarti artinya ini seperti ini, artinya dengan memiliki 8 perangkat komputer klien dan 1 komputer protor itu sekolah bisa melaksanakan secara mandiri. Nah, berarti ini pun juga misalkan tadi bandwidthnya di bawah 12 Mbps, ketika 12 Mbps itu kan untuk 15. Ketika 8 kan berarti kan bisa menggunakan bandwidth di bawah 12 Mbps. Seperti itu. Tapi ya kalau kita ketahui Jakarta mah di Jakarta tuh udah tidak ada lagi istilah yang penyedia bandwidth internet itu di bawah 12 Mbps, rata-rata paling kecil 20 Mbps, sehingga seharusnya ini sudah tidak masalah lagi di Jakarta untuk masalah koneksi internetnya. Nah, ketika nanti ada masalah tidak memiliki internet atau tiba-tiba koneksinya putus gitu kan, koneksinya putus, itu kita bisa alternatif, bisa menggunakan paket data atau tethering menggunakan HP, di mana itu ini karena ini udah hitungan dari Pusdatin Kementerian ya, itu memiliki kuota minimal 1,5 giga. 1,5 giga itu per lima siswa. Jadi artinya kalau kita lihat juga sekarang nggak ada kan paket data itu yang 1,5, rata-rata udah 20 giga ya kalau nggak salah sekarang. Nah, mungkin bisa nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah itu menyiapkan alternatif ya, alternatif kuota untuk proktornya ketika nanti misalkan tidak ada internet di sekolah atau tiba-tiba putus. Karena kan kalau seandainya kita melaporkan ke pihak penyedia internet layanan ISP-nya, kadang-kadang kan nggak langsung ditangani, ya kan? Dia kan pasti ada proses gitu kan, dia langsung lapor sekarang langsung dikerjain sekarang, enggak. Makanya sebagai alternatif supaya kita tetap bisa terlaksana NBK-nya ya kita menyiapkan paket data lah, paket data untuk tethering. Kemudian tidak ketika internet ada nih tapi bisa bisa YouTube-an, bisa browsing, tapi kenapa nggak bisa ngakses NBK online-nya? Nah, itu bisa dicek tuh, melakukan pengetesan bandwidth atau browsing ke laman noc.kemdikbud.go.id. Kemungkinan bisa saja itu providernya atau penyedia internet itu memblok akses ke Kemdikbudnya. Nah, sama nih ketika nanti ada seperti ini, ketemuan seperti ini, langsung kita bisa alternatif aja menggunakan paket data atau internet yang lainnya. Seperti itu. Ini yang perlu disiapkan ya, yang perlu disiapkan pada tempat pelaksanaan NBK daring, yaitu untuk perangkatnya itu, hardware-nya itu ada komputer proktor,
ada komputer klien. Nah, tadi kan saya sampaikan webcam itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Kemudian konfigurasi jaringan internet ya, untuk akses ke ANBK-nya. Nah, tadi bandwidth-nya 12 Mbps untuk 15 klien. Nah, untuk yang daring, aplikasinya itu hanya dua, simple ya. Yaitu untuk Proctor itu menggunakan aplikasi Proctor Browser, kemudian untuk klien menggunakan Exam Browser Client. Beda dengan semi-daring. Kalau semi-daring kan masih banyak nih. Ada VHD-nya, ada virtual mesinnya gitu. Nah, ini spesifikasi perangkatnya, minimum perangkatnya. Kalau kita lihat antara komputer Proctor sama komputer klien itu hampir sama. Artinya berarti ketika menggunakan moda daring itu Proctor dan klien ya bebas, boleh menggunakan PC, boleh menggunakan laptop atau all-in-one ya. Dengan spek prosesor itu paling rendah 1,8 berarti ya. Kemudian RAM-nya juga minimal 2 GB, OS-nya juga OS Windows. Jadi nggak ada spek khusus ya untuk komputer Proctor. Kalau dulu waktu zaman ANBK semi daring tuh kalau komputernya ada persyaratan khusus, dia memiliki RAM 8 GB, terus prosesornya itu 4 core. Nah, tapi kalau karena kita SMK itu menggunakan moda daring, komputer Proctor dan komputer kliennya itu sama ya, sama untuk speknya, perangkatnya. Yang penting itu komputer atau laptop bisa menggunakan untuk diakses internet seperti itu aja. Topologinya ya lebih simpel, mau boleh menggunakan jaringan LAN di sekolahnya atau mau langsung pakai WiFi dari access point itu silahkan aja. Yang penting perangkat klien dan perangkat Proctor itu bisa terhubung dengan internet. Ini sekedar tampilan aja ya untuk membedakan. Ini aplikasi tadi ya, Proctor Browser ini seperti ini tampilannya, dan Exam Browser Client seperti ini tampilannya. Jadi jangan ketukar nanti kalau untuk yang Proctor ya ini untuk klien yang ini gitu. Jangan sampai ketukar Proctor dan kliennya. Dan tampilan juga beda, tampilan lamannya juga beda ya. Kalau ini untuk Proctor ya, dia mungkin terangnya di sini CBT Proctor. Nah, ini nanti untuk Proctornya, tapi kalau untuk klien yang hanya ini ya di tengah-tengah dia. Oke, sekarang lanjut ke suling jar ya. Di mana suling jar itu tadi ya, untuk asesmen nasional tidak hanya kepada peserta didik tapi untuk guru dan kepala sekolahnya. Jadi guru dan kepala sekolah itu mengisikan instrumen survei lingkungan belajarnya ya. Sama sumber datanya itu melalui Dapodik ya, yang sudah di verpal melalui verpal PTK dan sudah memiliki apa yang terdata, pokoknya yang terdata di Dapodik, semua terdata di Dapodik itu ya, itu dia akan melaksanakan sulinja. Jadi artinya Bapak Ibu guru yang misalkan dia mengajar di dua tempat, berarti harus melaksanakan pengisian sulinjarnya di dua tempat itu gitu. Jangan pilih salah satu. Ya, selama dia terdata di Dapodik dia wajib mengisikan sulinjar. Ini untuk aliran datanya ya, ini tadi saya sampaikan. Jadi misalkan tadi gurunya itu bertugas di dua sekolah, berarti dia harus mengerjakan dua-duanya. Jangan pilih salah satu gitu. Harus dua-duanya kerjakan. Karena kan nanti kan penilaian survei lingkungan belajarnya itu untuk sekolahnya, bukan kepada individu guru, bapak ibu gurunya. Ini dashboardnya ya, dashboard Sulinjar. Nanti di situ ada tampilan beranda, dashboard, informasinya yang disajikan berupa grafik dan tabel persentase dalam pengisian Sulinjarnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal. Untuk login ke dashboard Sulinjarnya, yaitu laman dashboard SLB Kemdikbud, itu menggunakan SSO. Ya, SSO yang sudah terdaftar di SDM Data. Nah, rata-rata yang terdaftar di SSO ini operator Dapodik. Ya, jadi pastikan lagi operator Dapodiknya itu sudah terdaftar di sdm.data, sehingga nanti untuk mencetak kartu login, mengkonfirmasi peserta sulinjarnya itu menggunakan login SSO-nya. Ini tampilannya seperti ini. Ini ada grafiknya, nanti bisa kelihatan ada berapa kepala sekolahnya, ada berapa gurunya, berapa yang sudah mengisi, yang belum mengisi. Nah, nanti akan kelihatan nih persentase pengerjaan sulinjarnya di dashboard sulinjar. Kemudian ini grafiknya, grafik keterisian sulinjarnya. Nah, ini tabelnya, tabel di mana nanti
daftar nama guru dan kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu yang terdata dalam Sulingjar. Artinya berarti yang terdata ini harus mengikuti Sulingjar. Untuk cetak kartu ya, untuk cetak kartunya itu ada tadi ya di dalam tabel tadi, tabel Sulingjar tadi itu tinggal ini boleh boleh di sini untuk mencetak sekaligus seluruhnya, seluruh data guru atau kepala sekolahnya yang terdata di Sulingjar, boleh satu persatu ya, boleh satu persatu. Silakan. Kemudian cetak kartunya. Nah, ini tampilan cetak kartu untuk survei Sulingjarnya ya. Jadi nanti ada namanya, ada NPSN-nya dan tokennya. Nah, token ini pasti beda-beda nih tiap sekolahnya ya kan. Kemudian ada nama responan. Nick ini tidak dimunculkan ya. Nick-nya tidak dimunculkan di dalam kartu, tapi nick-nya itu harus sesuai dengan yang terdata pada aplikasi Dapodiknya. Atau nanti misalkan ketika Bapak Ibu gurunya login, kemudian gagal gitu, katanya gagal, nick tidak sesuai. Nah, silahkan em, eh, operator atau proktornya itu mengecek kembali di tabel tadi, nih di tabel tadi itu tinggal dilihat. Jadi diharapkan udah loginnya menggunakan nick yang ada di sini aja yang terdata di dalam dashboard Sulingjarnya supaya Bapak Ibu gurunya yang tadi gagal login itu bisa masuk karena yang terdata di dalam tabel Sulingjar saja. Nah, lanjut kemudian ada di sini konfirmasi. Ya tadi kan ada kolom konfirmasi. Nah, misalkan seandainya nanti pada H-4 itu kan udah cut off ya. Udah cut off. Tapi misalkan Bapak Ibu gurunya itu masih terdata di data Dapodiknya gitu kan. Atau di data sulingnya masih terdata padahal Bapak Ibu gurunya udah pindah atau udah pensiun gitu. Itu silakan dikonfirmasi di sini nih. Ada gambar pensil di dalam tabel itu. Klik pensil ini. Kemudian dipilih konfirmasinya. Udah pindah, dikeluarkan, mengundurkan diri, atau udah meninggal, ya atau udah pensiun, atau memang tidak mampu mengisi karena sakit. Nah, jadi ketika dikonfirmasi, ini nanti akan tidak akan dihitung. Jadi akan membantu untuk persentase responnya gitu, jumlah persentase responnya. Tapi ketika Bapak Ibu operatornya tidak mengkonfirmasi, nanti dianggapnya belum tercapai 100% dalam pengisian Sulingjarnya. Di mana kan syarat-syarat memadai Sulingjarnya itu kan nggak boleh di bawah 85% gitu. Jadi kalau kalau bisa ketika ada yang tidak datanya ini tidak mengerjakan ya atau karena dia memang sudah pindah atau sudah pensiun itu dikonfirmasi sama sama operatornya. Jadi nanti pas di sini tuh di sini itu jadi persentasenya bisa 100%. Ya. Nah, di sini juga bisa kelihatan tuh di dalam tabelnya. Nah, untuk yang sudah berwarna hijau itu artinya sudah selesai. Sudah lebih dari 80% dalam pengisiannya. Kemudian ketika dia masih kuning, artinya ini belum selesai nih. Ya, belum selesai. Baru dikerjakan beberapa saja. Nah, sebagai catatan, untuk Bapak Ibu ketika dia mau meneruskan atau tidak langsung selesai di hari itu juga diharapkan tidak mengganti perangkatnya ya karena itu kalau bisa misalkan udah satu perangkat nih di HP-nya. Nah, berarti di HP-nya aja itu selesaikan di situ. Jangan pindah lagi ke laptop atau pindah lagi ke komputer yang lain. Itu nanti jawabannya tidak akan masuk gitu karena dia menyimpan di dalam perangkat gitu ya. Makanya sering nih tahun-tahun kemarin itu kejadian, Pak, saya udah selesai kok. Ternyata temuannya itu Bapak Ibu gurunya pindah perangkat ganti perangkat. Jadi dianggapnya itu belum 100%. Nah, kemudian yang putih ini belum pernah login sama sekali. Ya, jadi tinggal nanti silakan Bapak Ibu proktor atau operatornya ngecek di sini supaya keterisian Sulingjarnya diharapkan ini terisi semua dan terkonfirmasi ketika ada Bapak Ibu guru yang sudah tidak bertugas di sekolah tersebut. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang masih belum paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kami buka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan ya Bapak Ibu.
Maaf, saya boleh bertanya, Pak. Silakan Bapak. Saya dari SMK Pandawa. Ya. Mau bertanya, Pak. Ini tentang data data siswa saya. Di Dapodik udah mutasi, udah lama. Cuman di DNT masih ada. Ini untuk apa namanya jumlah kliennya itu mengikuti DNT atau mengikuti siswa yang sekarang ada, Pak? Makasih, Pak. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi untuk yang tadi masalah misalkan anaknya sudah keluar tapi masuk dalam DNT, itu tetap diatur dalam gelombang sesinya nanti pada saat pelaksanaan diisi di berita acaranya. Ya, diisi di berita acaranya, ditandain. Jangan sampai enggak. Kalau nanti nggak ditandain, dianggapnya itu masih terhitung dalam persentase responnya. Tapi kalau ditandain di situ dengan kategori dia sudah keluar atau pindah, itu tidak akan dihitung. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu lainnya, jika ada pertanyaan, silahkan masih ada waktu Boleh Bu, dua pertanyaan. boleh Bu bertanya Bu Ya, Silahkan silakan. kepada Bapak. Iya, selamat siang Pak. Nama saya Riston Pakpahan, SMK Korpatari 01. Tadi mungkin saya kurang jelas mengenai upload foto siswa Pak. Apakah wajib atau tidak? Oh, iya. Ya, Pak. Makasih. Itu aja, Pak. Ya, Udah. untuk foto wajib, Pak. Karena tahun ini ada sistem face recognition yang mendeteksi wajah. Jadi diharapkan untuk foto pesertanya itu wajib diupload di laman ANBK-nya. Pada saat Bapak nanti mau cetak kartu login, itu wajib mengupload foto. Karena kalau nggak ngupload foto, itu tidak bisa cetak kartu login nantinya, Pak. Oh gitu Pak. Ya, Iya, makasih Pak ya. ya sama-sama. Silakan ada lagi. Boleh Bapak bertanya, Ibu, silahkan Bapak. jika ada yang ingin ditanyakan untuk pertanyaan terakhir. Ya, izin bertanya, Bu. Ya. Saya dari SMK Jakarta Timur 1, Pak. Hmm. Ingin menanyakan tadi yang terkait webcam, Pak. Oh, oke. Tadi kan Pak Sapri bilang itu opsional gitu kan. Namun nanti Ya. apakah pas di pelaksanaan itu benar-benar untuk apa jadi acuan atau tidak, Pak? Takutnya nanti Bapak bilang opsional, ternyata pas di pelaksanaan benar-benar digunakan untuk face recognition-nya, kita belum siap alatnya gitu, seperti itu. Mohon dibantu, Pak. Ya. Memang kalau webcamnya itu masih opsional, ya, webcamnya masih opsional. Tapi ketika di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki perangkat webcam, itu wajib diaktifkan, wajib digunakan. Hanya untuk kesesuaian data aja, hanya untuk kesesuaian data, tidak mempengaruhi yang lainnya kok. Tapi ketika memang tidak ada, ya nggak usah diadakan, nggak apa-apa. Makanya di situ masih dikatakan opsional seperti itu. Tapi kalau fotonya wajib, ya, foto di laman AMK-nya wajib. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Baik, cukup Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Sohapri Anwar atas panduan teknis ANBK yang telah disampaikan. Semoga dapat kita pedomani bersama. Dengan selesainya pemaparan teknis ANBK Sudin Pendidikan Jakarta Timur 1, maka berakhir pula lah acara pada siang hari ini. Saya Nofresa selaku host pada siang hari ini. Mohon maaf jika terdapat kecurangan selama penyelenggaraan acara. Burung Papua, burung cendrawasih, burung kesayangan si murai batu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Supri. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. mari Bapak Ibu, Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Izin. Kasih saya izin live ya. Izin Pak Suhafri. Ya, sama-sama, mari. Assalamualaikum, Suapri. Salam. Mohon izin, pamit. Mantap Pak Suhapri, mantap. Sukses, sukses. Siap. Terima kasih Pak Suhafri. Sama-sama, Pak.
Makasih, makasih.